Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Dialog Ruang Tengah. Tentu media sosial begitu luar biasa mendominasi hidup kita hingga saat ini. Banyak juga case-case yang konon ceritanya hanya untuk curhat, konon ceritanya hanya untuk berkata-kata, berkalimat-kalimat, berpuisi dan sebagainya, tapi masuk dalam jeratan hukum. Lalu apa saja batasannya? Saya di sini tidak sendiri, saya sudah bersama dengan pakarnya, saya sudah bersama dengan orang yang punya kompetensi keilmuan di bidang itu, biar kita tahu apa sih batasannya. Jadi kita bermedia sosial ini lebih bijaksana, lebih beretika. Oh, Dek Sepradi. Kita sudah bersama dengan Dr. Rio Armanda Agustian. Sudah pakai doktor kan? Siap, sudah. Beliau berarti dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka UBB ya? Siap. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Harus panggil Pak, Bang, Mas. Panggil Rio aja. Iya. Mau dimudahin ya. Siap. Baik. Siap. Bang Rio, etika bermedia sosial, ya kan? Tapi sebelum ke sana, saya mau lihat dulu analisa atau evaluasi atau penilaian dari seorang Rio Armanda Agustian soal bagaimana hebatnya bermedia sosial sekarang. Kalau kita lihat ya terkait dengan media sosial, ya artinya dengan platform-platform yang cukup banyak sekarang ini, ada Instagram, ada LinkedIn, terus juga ada Facebook, ya termasuk yang YouTube dan sebagainya. Masing-masing individu atau kelompok itu bisa mengekspresikan dirinya dalam konteks elektronik. Kalau zaman dulu belum ada, artinya zaman dulu itu dia hanya membuat semacam video kecil dengan kamera yang kecil. Sekarang dengan platform elektronik mereka bisa dari awal sampai dengan besar dan bisa dilihat dunia seperti itu. Artinya seseorang itu bisa mengekspresikan dirinya melalui dunia elektronik seperti itu. Nah, memang dalam konteks bijak misalnya, dalam konteks beretika, itu harus dikedepankan. Bagaimana seseorang mengkreativitaskan dirinya dalam wujud apakah itu outputnya misalnya video, terus di-sharekan ke media, dan harus diketahui oleh banyak orang. Artinya itu harus menjadi etika dan juga bijak harus dikedepankan agar tidak ada konotasi-konotasi negatif yang bisa membuat seseorang, kelompok ya atau individu tadi saya sampaikan di awal tadi yang menganggap itu adalah ujaran kebencian atau konteksnya berita-berita yang tidak benar atau sekarang ini hoax seperti itu. Nah, sekarang manusia kita semua diberi kebebasan. Artinya kita bisa melakukan menggunakan media elektronik untuk mengekspresikan diri, apakah itu skup kegiatan, pekerjaan, atau sekarang ini lagi trennya memasarkan produk-produk atau jual online dan sebagainya seperti itu. Lalu dengan kebebasan itu sendiri, batasannya apa? Oke, yang pertama kita harus bijak dalam konteks untuk melihat bagaimana berita itu, ya. Terus juga apa yang kita share itu, ya kita harus membuatnya dengan etika yang baik seperti itu. Dalam arti kata, tidak menyinggung orang lain. Terus juga berita itu harus berita yang benar. Terus yang kedua harus memfilter berita. Kalau seandainya ada berita yang masuk, tanpa kita harus men-share, tapi kita harus mencari sumbernya terlebih dahulu. Yang benarnya seperti apa? Nah, terkadang kan ada sebuah berita yang kita dapat di-share oleh orang lain, kita belum merasa benar itu berita, tetapi langsung kita sharekan, langsung kita bagikan kita ikut, sebagainya, ya? Sehingga orang lain berpikiran negatif terhadap berita itu. Nah, inilah media sosial tadi, orang tidak bisa tatap muka, tetapi orang hanya bisa melihat melalui media sosial yang berakibat seseorang itu terkenalah penyebaran berita hoax tadi seperti itu. Berarti step awal untuk kita kemudian ya. Lebih beretika bermedia sosial siap. itu paling atas apa dulu ini? Apa yang paling atas itu kita mengenali dulu kontennya atau apa? Oke, konten itu tetap harus yang pertama. Karena sekarang ini kan banyak link-link ya. Banyak link-link yang dibagikan. Yang tanpa kita sadari. Contoh misalnya ada bantuan sosial. Ya, silahkan masuk linknya. Padahal kita tidak tahu link itu apakah betul atau tidak. Yang namanya link yang benar biasanya akan diikuti oleh pemberitahuan yang benar.
misalnya surat menteri misalnya atau surat instansi misalnya terkait dengan kebenaran link-link tersebut. Nah, Itu yang melengkapi biasanya iya, ya. yang melengkapi. Nah, terus juga bagaimana ada yang namanya kita menjaga juga sumber-sumber, misalnya terkait dengan hak kekayaan intelektual, berita yang dibuat orang lain, misalnya kita lihat dulu kebenarannya. Kalau seandainya mau kita share, kita harus memfilternya seperti itu. Artinya menyaring kembali yang benar itu seperti apa beritanya. Karena banyak sekali sekarang ini anak di bawah 18 tahun, anak SD, bayangkan saja anak TK, apalagi anak SMA, tidak lepas dari yang namanya gadget, handphone dan sebagainya, baik itu di laptop, baik di tangannya, dan artinya hampir 24 jam orang beraktivitas melalui handphone namun gadgetnya seperti itu. Berarti kita harus mengenali kontennya terlebih Konten dahulu. seperti itu. Karena ketika kita tahu konten ini, apalagi misalnya kita ragu dengan konten ini, Ya, lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu betul. ketimbang kita ikut-ikutan membagikan. Ya, Teng, oke. teng, teng. Karena Terkadang kita tidak tahu kan? Karena kita juga bisa salah. Karena kenapa? Semakin banyaknya grup ya, grup apa, grup WA, grup Facebook dan sebagainya, tanpa kita sadari. Sekarang kan masih banyak sekali hacker-hacker yang mengatasnamakan link-link tersebut. Silakan masuk. Apalagi sekarang kan gabung audio misalnya. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah masuk di situ. Akhirnya data-data kita terkait dengan data-data penting yang harusnya tidak kita share. Data personal ya. Data personal seperti itu, yang menyebabkan kita kebobolan secara data seperti itu. Konten-konten itulah yang harusnya kita filter kembali, betul apa tidak. Kan seperti itu. Biasanya link-link tersebut, konten-konten tersebut dibagikan oleh instansi yang resmi, biasanya seperti itu. Nah, Tapi sekarang banyak yang kemudian bermedia sosial ini justru dijadikan dalam tanda kutip senjata oleh para buzzer untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau saya kemudian mengaitkan hal ini di momentum yang tepat di dua kota, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka yang tanggal 27 Agustus nanti akan menggelar pilkada ulang, ini apa batasannya, Bang Rio? Yang pertama kita sambut dulu demokrasi ya, artinya pemilihan kepada kepala ulang ini ya, pada daerah ulang ini pemilihannya nanti kan tanggal 27 Agustus ya 2025. Artinya ini menjadi proses yang penting sebetulnya. Bagaimana dalam tahapan-tahapan sebelum pemilihan, kan ada tahapan sekarang sudah pendaftaran, nanti kan ada tahapan perbaikan berkas, terus juga ada kampanye, kan seperti itu. Terus terakhir ada yang namanya pemilihan, termasuk ada yang namanya mungkin debat antar calon. Tentunya terkait dengan media sosial ini semua harus saling menjaga sebetulnya, menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi terkait dengan visi misi. Terus seandainya juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang apa yang dilaksanakan, tentunya masing-masing tim ses itu punya kegiatan. Atau apakah itu kegiatan politik, apakah itu kegiatan sosial, apakah itu nanti ada ceramah agama, ataukah jalan sehat dan sebagainya, tentunya semua itu harus dikemas dalam posisi yang baik seperti itu. Tapi juga para buzzer tadi, tentunya harus melihat juga dalam konteks, kalau seandainya kegiatannya positif, harus didukung positif. Saran dan masukan itu terkait dengan kegiatan apapun, itu disambut positif sebetulnya selama itu baik. Misalnya kita mengkritisi terhadap kegiatan salah satu calon misalnya, itu juga harus dimaknai juga positif. Kalau seandainya kurang, ya artinya harus dikasih solusi, bagusnya seperti apa. Kalau seandainya pun mau disampaikan, sampaikanlah dengan ruang yang terbaik seperti itu, tanpa harus ada caci maki, tanpa harus menyebarkan berita hoak misalnya, termasuk juga dalam konteks misalnya menjelekkan masing-masing calon dan sebagainya. Karena kenapa? Pilihan sebetulnya adalah di pemilih sebetulnya. Di rakyat itu sendiri di ya. itu sendiri Pangkal Pinang ataupun di Kabupaten Bangka itu sendiri. Kalau boleh saya minta item per item, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, minimal 3 deh misalnya. Apa saja itu Bang Rio kira-kira? Yang pertama tadi harus beretika. Dalam yang pertama harus beretika ya. Menyampaikan, ini konteksnya kita di pilkada ya. Harus beretika yang baik seperti itu tuh. Bukan narasi-narasi yang sifatnya menjelekan, apalagi
menyampaikan, yang kedua hoax seperti itu, tidak benar seperti itu. Nah, misalnya kegiatan itu dilaksanakan di sini, tetapi kegiatannya tidak sesuai sepertinya, seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana penyampaiannya itu harus ada yang mempertanggungjawabkan seperti itu. Misalnya berita ini disampaikan oleh Bung Edi misalnya dalam kurung berita sebagainya. Jadi orang tahu sumbernya, Oke. kapan, Kejelasan ya, sumber. kejelasan sumber seperti itu. Terus juga bagaimana narasi-narasi beritanya tidak mencaci maki, ya, tidak bermakna negatif seperti itu, tetapi berita-berita itu harus Apalagi berbau mencegah sara ya. berbau sara. Kenapa berbau sara, pencemaran nama baik seperti itu, termasuk misal menyerang kehormatan dan lain-lain, itu bertentangan dengan, kalau bahasa hukumnya ada undang-undang ITE, ada KUHP kan, artinya itu diatur sedemikian Itu rupa. ancamannya besar, tinggi juga ya. Semenjak ada undang-undang yang baru, ya, ini perubahan sudah yang kedua, Undang-Undang 1 tahun 2024, termasuk di putusan MK nomor 78 tahun 2023, ya ancamannya sangat luar biasa seperti itu. Nah, Berapa tahun? kalau untuk yang KUHP 310 ya, dia dari 9 bulan, dendanya 4,5 juta. Kalau di undang-undang baru yang Undang-Undang 1 tahun 2023 berlakunya nanti 2006, KUHP yang baru itu 9 bulan, tetapi dia kurungan 9 bulan. Dia dendanya itu sekitar 1 juta lebih ya, seperti itu. Nah, tapi 9 juta. Nah, kalau yang untuk undang-undang itu yang terbaru, artinya dia bisa sampai 400 juta, ya, 400 juta. Kalau yang untuk di pasal 28-nya terkait dengan SARA itu bisa sampai dengan 1 miliar seperti itu. 1 miliar. Iya. Tapi kurungannya sama 9 bulan. Kalau yang pertama tadi itu 2 tahun, kalau yang ini tadi 6 tahun seperti itu. Kalau tidak salah saya seperti itu. Tuh berarti Ya. hati-hati Ya. bermain media sosial. Ada 2 tahun ya? Iya. Ancamannya 2 tahun loh ya. Dan denda Ya. uangnya lumayan gede. Ya. Itu dia. Ya, termasuk juga ada item ya. Kalau seandainya terkait dengan ITE ini kan ditambah dengan KUHP, Undang ITE, termasuk putusan MK yang kemarin 78 ya tahun 2023, artinya kebebasan seseorang untuk bermedia sosial, menyampaikan pendapat, baik di muka umum misalnya, baik itu tertulis atau terkait dengan penyerangan martabat terhadap orang lain, itu sanksi hukumnya sangat berat seperti itu. Ya, Tapi artinya kalau kita bijak. spesifik konteks Ya. atau konten yang benar-benar dianggap masuk dalam Ya. kategori pelanggaran ujaran kebencian itu, contohnya apa misalnya? Ya, pertama penyampaian berita Bang Rio. hoax. Ya, berita hoax. Berita yang disampaikan tidak benar, seperti itu. Kalau secara Ya, personal saya menyerang kehormatan orang lain. Oke. Ya, misalnya saya menyampaikan bahwa calon ini bla 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 bla, seperti itu. Seperti ini bla 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 bla, seperti itu. Artinya maknanya negatif, tidak sesuai dengan sebenarnya, termasuk ya ada bahasa-bahasa. Walaupun itu fakta. Ya mana? Misalnya memang itu fakta. Nah, kalau terkait dengan fakta, ini kan ada bahasa, ada ahli bahasa juga terkait misalnya membenarkan itu. Karena kan terkadang kan ada dalam media sosial orang menggunakan tanda kutip, orang menggunakan bahasa-bahasa daerahnya. Artinya harus ada, kalau sekarang ini kan ada ahli bahasa Indonesia terkait dengan KBBI misalnya kan seperti itu. Dan itu nanti pembuktiannya ada di pengadilan. Tinggal bagaimana unsur-unsur di dalam pasal-pasal itu terpenuhi atau tidak. Salah satunya screenshot tadi, screenshot terkait dengan media sosialnya, ada saksi, terus juga ada ahli dan sebagainya. Ya memang banyak terkait dengan media sosial ini, nanti di pengadilan dihadirkan terkait dengan saksi ahli bahasa khususnya untuk menerjemah makna-makna negatif tadi. Nah, misalnya bahasa-bahasa misalnya yang kurang baik, dibuat tanda kutip misalnya, atau titik-titik seperti itu, atau itu yang kena tidak? Ya itu tadi nanti kalau seandainya dalam kan biasanya ada yang membuat misalnya kita menyebutkan hurufnya diganti angka, itu pembelaan kan mestinya kan, dibuat dia tanda kutip, itu kan sebenarnya pembelaan bagi si pembuat, karena dia mengantisipasi jika di kemudian hari ada kemudian gugatan, dia saya kan tanda kutip, kan hurufnya saya ganti. Nah, itu dalam konteks undang-undang ITE ya, yang tidak bisa dihukum itu kalau seandainya untuk kepentingan umum.
untuk kepentingan umum. kepentingan umum Satu. dan upaya pembelaan diri. Dan itu ada di pasal 310, termasuk juga ada di pasal 433 Undang-Undang KUHP yang terbaru, dan ada di putusan MK 78 tahun 2023. Karena ini awalnya itu pasal-pasal karet seperti itu untuk menjerumuskan seseorang seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu tadi, artinya ada itu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya tadi saya sampaikan, menyampaikan berita apapun itu harus bijak, tidak harus menggunakan narasi-narasi negatif. Kenapa? Pandangan kita, isi kepala orang lain itu berbeda. Tapi ada maksud di situ, ada niat di situ, ya. Karena dalam suatu aturan hukum, barang siapa misalnya dengan niat seperti itu, ya, untuk menjelekkan orang lain, menghancurkan martabat orang lain, nanti proses di pengadilannya nanti akan dihadirkan ahli bahasanya, seperti itu. Itu berpotensi. Iya, berpotensi. Seperti itu. Ya, memang kalau bicara makanya undang-undang ITE ini kan selalu berubah. Sekarang sudah masuk perubahan yang kedua. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Udah berubah ini pasalnya. Artinya yang kemarin banyak artis-artis itu terjerat dengan pasal karet seperti itu, bahkan sudah menjurus agak lebih jauh. Media sosial ini bukan hanya untuk partai politik saja, tetapi juga terkait dengan penjudian online, ya, pemerasan online, ya, pengancaman online dan sebagainya. Artinya kalau seandainya terkait dengan narasi-narasi positif itu nanti dibuktikan di pengadilan seperti itu. Apalagi di kita ini kan minimal 2 alat bukti seperti itu, seseorang sudah bisa dilanjutkan untuk penaikan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Nanti di proses penyidikan, nanti proses apakah dia akan menjadi tersangka atau tidak. Berkasnya lengkap P21, baru diserahkan nanti ke pengadilan. Berarti itu ya, seperti semua ya. Apalagi di momentum untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang dan juga di Kabupaten Bangka, maka lebih bijaksana karena momentum pilkada ulang nanti menjadi bukan hanya nanti di 27 Agustus, kayaknya sekarang udah mulai nih mereka nih, udah mulai berkeliaran, berselancar di media sosial, pasti sudah mulai. Cuma berhati-hati. Mengapa? Karena seperti yang dibilang Bang Rio tadi, potensi Anda terjerat undang-undang ITE-nya itu sangat besar jika Anda memang punya niat untuk merusak, mengganggu orang lain, ya, melakukan hal-hal yang memang tidak tepat. Jadi bijaksanalah, beretikalah bermedia sosial ya. Selain kemudian konten-konten yang memang niatnya untuk sengaja untuk menjelek-jelekkan, menjatuhkan seseorang, kalau dalam konteks pilkada tentu paslon, ya kan? Itu apalagi yang kemudian bisa membuat seseorang, kelompok atau komunitas dan lain sebagainya bisa terjerat undang-undang ketika bermedia sosial? Yang pertama kan ada masing-masing kan calon ya. Kalau sekarang ini kan ada Kabupaten Bangka ada 5 calon. Terus juga untuk di Pangkal Pinang ada 4 calon dan sebagainya. Masing-masing punya background yang berbeda. Nah, artinya masing-masing kan punya tim ses. Nah, masing-masing tim ses kan punya program pemenangannya masing-masing. Ya mungkin ada yang sifatnya untuk bergerak internal saja, tapi ada aja yang eksternal. Sekarang kita sudah lihat kan banyak, ada beberapa yang menggali terkait dengan sebetulnya tugas KPU sih ya, untuk ijazah sebagainya. Terus juga pemberkasan seperti itu. Terus juga nanti ada verifikasi. Nah, masing-masing tim itu harusnya membantu daripada timnya sendiri, calonnya sebagai bagaimana meningkatkan popularitas daripada calon tersebut seperti itu. Tanpa harus melakukan hal-hal yang jelek-jelekan yang lain. Negatif tadi. Artinya kalau bahasa kita kan tingkatkan mutu, tingkatkan kemampuan paslon kita biar nanti masyarakat yang bisa memilih. Betul. Karena masyarakat kita nih kan tingkat pendidikannya kan beragam nih. Ada yang tamatan S1, S2, S3, ada yang SMA, bahkan ada yang petani, pekebun. Artinya kan mereka tidak melihat secara keseluruhan calon ini. Tidak semua orang punya medsos. Tidak semua orang membaca koran. Tidak semua orang bisa melihat link seperti itu. Artinya hal yang negatif, yang bagus bagi mereka, ya mungkin itu akan menjadi pilihan pertama seperti itu. Nah, masing-masing tim ses ini harus memberikan narasi-narasi ya bermedsos yang baik, misal menyampaikan apakah itu dalam bentuk flyer, apakah program kerja, apakah spanduk, biar calon ini dikenal seperti itu tanpa harus menjelekkan. Nah, di satu sisi ada masyarakat kita yang tidak pengen melihat yang negatif, ada. Pokoknya saya pilih calon inilah seperti itu. Tapi ada kan yang awalnya dia milih ini, tapi terkena terprovokasi, terus juga terkena mendapat berita-berita negatif, akhirnya dia beralih ke pilihan yang lain. Nah, padahal
visi misi daripada calon, tim sesnya harus bergerak yang bagus sebetulnya. Ini ada ranahnya ada di KPU sebetulnya. KPU juga memberikan pembelajaran-pembelajaran positif kan, apalagi sekarang kan banyak untuk bagaimana mereka memperkenalkan tahapan pencalonan. Oh ini lewat organisasi, oh ini lewat misalnya pemerintah. Mereka sudah ada item-item itu. Bagaimana nanti akan kelihatan hasil daripada apa yang mereka lakukan tadi, karena penyelenggaranya adalah KPU. Nah, KPU nanti akan menyelenggara dan tahapannya akan diawasi oleh Bawaslu. Nah, tapi kita jangan lupa ada yang namanya Sentra Gakumdu, yang mana di situ ada Bawaslu, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada kepolisian. Artinya bisa diselesaikan di tataran itu. Kalau tidak selesai, artinya perkara itu akan naik, baru ditingkatkan itu. ya, ditingkatkan seperti itu. Baru ditingkatkan untuk ini kembali. Berarti Pradi, sekali lagi ya saya mengingatkan, harus bijaksana, harus beretika ketika bermedia. Teman-teman juga yang menjadi tim ses. Nah, ini yang paling penting juga. Teman-teman adalah orang yang paling dekat sebenarnya, yang kemudian benar kata Bang Rio, bahwa teman-teman juga harus mengedukasi masyarakat yang notabene adalah pemegang kedaulatan tertingginya itu dengan yang baik-baik, ya kan, jangan menjelek-jelekkan masing-masing lawan politiknya. Kalaupun fakta, kalau kan, menyampaikan fakta bukan menjelek-jelekan, tapi misalnya kita mengetahui sesuatu yang sifatnya memang realita dari paslon itu, kita mengetahui itu dan kita menyampaikan itu, apa itu juga berpotensi kan? Kalau fakta itu kan bagaimana terkait seseorang itu meyakini berita itu benar atau tidak, seperti itu. Artinya ada hak jawab sebetulnya. Ya, ada hak jawab. Misalnya suatu calon dulunya adalah pimpinan perusahaan, kan seperti itu. Nah, di saat dia selesai perusahaan, ada yang menyampaikan untuk diminta pertanggungjawaban terkait dengan perusahaan tersebut, kan seperti itu. Ini pertanggungjawaban prosesnya kan cukup panjang, seperti itu. Artinya biarkanlah yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya, seperti itu. Nah, terus nanti medianya seperti apa, kan seperti itu. Jangan langsung kita mendeklarasikan, misal oh ini pasangan ini melakukan hal yang negatif, terlibat ini misalnya diduga terlibat, kan selalu beralibi dengan kata diduga gitu. Padahal segala sesuatu itu kan ada ranahnya hak jawab. Terus yang kedua ada ranahnya aparat penegak hukum. Apalagi dalam konteks pilkada ini kan tahapannya harus berjalan dulu, karena dari pusat kan sudah disampaikan. Jadi lebih baik dilakukan atau lebih baik tidak usah dilakukan? Yang mana? Kira-kira ketika kita mengetahui fakta ini sendiri. Ya, artinya kalau yang calon bersangkutan, kalau seandainya itu terkait kan mulai perang nih sebenarnya nih. Kalau seandainya dari timnya atau bersangkutan, kalau seandainya mau di-clearkan, silahkan, ya lebih baik seperti itu. Karena masyarakat kita ini kan dalam tatanan sekarang kan yang benar itu bertanya-tanya, yang benar itu seperti apa, seperti itu. Dan ini tentunya hal seperti ini ya harus di timnya, tim humasnya, yang bersangkutan calon dan sebagainya harus meng-clearkan sebetulnya. Nah, atau nanti kalau seandainya mau tidak diselesaikan pun, artinya setelah tahapan berjalan selesai juga, seperti itu. Karena terkadang masyarakat kan melihat, oh ini kan pilkada, ya kemarin kenapa tidak diproses seperti itu, kenapa tidak dibuming-bumingkan seperti itu. Sekarang sudah tahap seperti ini, apalagi calon ini mungkin calon kuat mungkin kan seperti itu. Artinya masyarakat kita harus cerdas melihat itu. Nah, tapi kalau terkait dengan laporan, penyampaian, ya, artinya segala sesuatu itu harus ada pembuktian. Artinya kita tidak bisa menyampaikan, oh yang bersangkutan ini bersalah, karena yang berhak menentukan bersalah itu adalah pengadilan, kan gitu. Prosesnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, orang menyampaikan di medsos, artinya kan medsos itu kan bukan juga tempat untuk mengklarifikasi sebetulnya, tetapi untuk tempat berita terkini diketahui, seperti itu. Misalnya ada orang meninggal, kecelakaan, oh kita tahu seperti itu. Tapi terkait dengan misal laporan, dugaan dan sebagainya, ada yang namanya hak jawab seseorang, apalagi ini terkait benar atau tidak dan sebagainya. Karena kenapa? Itu akan bisa membuat calon tersebut menjadi negatif di mata orang lain, seperti itu. Karena belum tentu sebuah kebenaran seperti itu. Jadi lebih baik ketika kalau konteksnya adalah pilkada, maka ya kita yang soft-soft aja lah kayaknya ya. Ya apalagi aparat penegak hukum sekarang kan kalau ada laporan ya diambil, diterima. Tetapi kan belum diproses.
Karena sudah ada edaran dari pusat ya, dalam hal ini aparat penegak hukum, calon yang dalam proses sekarang tahapannya artinya tidak diganggu dulu seperti itu. Oke. Nah, artinya sampai dengan ada sebuah kepastian siapa yang terpilih atau tidak seperti itu. Kalau laporan juga kan harus dipilih-pilih dulu. Apakah unsur-unsurnya memenuhi, unsur subjektifnya, unsur objektifnya terkait yang dituduhkan. Tentunya ada alat bukti seperti itu kan terkait dengan yang bersangkutan ini bersalah atau tidak seperti itu. Apalagi terkait dengan tindak pidana kan seperti itu. Prosesnya cukup panjang ya. Memang laporannya masuk, tapi kan harus ditelaah dulu, Betul. harus diklarifikasi Tidak sekonyong-konyong dulu. langsung kan, Ya, seperti masih itu. panjang prosesnya. Tapi itu sendiri. pemberitaan terkadang kan masyarakat kita kan melihatnya walaupun dia terduga ya, tetapi kan belum tentu benar. Kan seperti ada Bang Rio, upaya-upaya tapi hukum. melihatnya untuk konteks pilkada ini potensi itu besar tidak? Untuk di sekarang ya, untuk Ya, nanti. masing-masing calon tetap ada berpotensi. Karena kenapa? Ini sekarang sudah masuk tahapan pendaftaran. Sekarang masih tahapan verifikasi berkas. Artinya dicek nih, ijazahnya dicek, terus juga Bener nggak sekolahnya di mana? terus Ini kan juga semuanya. ibaratnya keabsahan pilot atau tidak Betul. pilot dari pengadilan. Terus ada LHKPN, itu dicek semua sebetulnya terkait dengan seseorang sudah mendaftarkan diri. Nanti KPU akan menyampaikan berkas ini memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak, perbaiki. Seperti itu. Apalagi sekarang kemarin sudah selesai di tahapan kesehatan, tinggal menunggu hasilnya saja kan, apakah jantung, paru-paru, dan sebagainya. Karena kesehatan itu salah satu poin penting bagaimana, atau masuk psikologi juga. Nah, artinya lulus itu artinya seseorang itu maju, bisa berhak untuk maju di tahapan berikutnya seperti itu. Tentunya narasi-narasi berita juga harus positif, baik itu dari tim ses, terus juga selaku penyelenggara juga KPU, Bawaslu juga melaksanakan tugasnya dengan baik juga. Kenapa? Pilkada di Kota Pangkal Pinang dan juga di Kabupaten Bangka sekarang ini barometer mata kita tertuju ke sana. Siapa yang akan terpilih? Betul. Siapa yang terbaik? Dan tentunya harus penyampaian berita-beritanya yang harus positif seperti itu, bukan negatif seperti itu. Artinya potensinya memang tetap ada. Tetap ada. Tapi semoga sekali lagi saya yakin dan percaya semua kalau di Bangka ada 5 paslon, Ya, di Pangkal Pinang ada 4 paslon, ada tim suksesnya, mereka-mereka lah yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat, ya, lakukan semua berkompetisi lah dengan Ya. cara yang sehat, ya. dengan cara yang elegan. Betul. Jangan ya sikut sana sikut sini menghalalkan segala cara hanya untuk kemenangan. Kasihan masyarakatnya nanti jadi bodoh-bodoh. Ya, betul. Jadi dipilih-pilihan deh sebasing-sebasing nanti repot. Mendingan jual program, jual Ya. ide brilian, benar? Oke. Itu jual hal yang baik. Ya. Bang Dio, selain pilkada, Ya. ya kan, selain konteksnya berpolitik, Hmm. etika bermedia sosial ini juga kan sekarang lagi rame juga. Ya. Benar tadi, untuk orang kemudian memasarkan produk, Ya. ya kan, kemudian bersilaturahmi, Ya. berkomunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, apa batasannya Ya. sehingga orang tidak terjerat di Undang-Undang ITE ketika dia buat status, Ya, oke. ketika dia buat foto, video, itu apa? Yang pertama, tidak menyebarkan berita atau yang sifat foto atau misalnya hal-hal kegiatan yang bersifat pribadi. Ya, yang harusnya itu menjadi rahasia. Contoh saya buat Ya. status Bang Rio garang, nakal misalnya. Nah, Itu kena nggak saya? oke. Itu nanti ada pembuktiannya juga, kan seperti itu. Garang ini bahasa apa? Kan? Oke. Nah, kan gitu. Tapi kalau seandainya ini ada foto, ya, Bang Rio ini lagi tertangkap di hotel misalnya. Ya, dalam keadaan titik. Iya. Ya, fotonya diganti. Sekarang kan banyak AI. Oke, dan sebagainya. diganti wajahnya ya, Oke. atau Nah, kepalanya. itu sudah masuk. Itu sudah menyerang kehormatan yang bersangkutan seperti itu. Dan itu dipublish di media sosial. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube dan sebagainya. Walaupun dengan orang-orang yang tidak tidak kita ketahui. Tapi para penyedia hukum, saya pernah datang ke Polda. Jadi nomor-nomor yang tidak kita kenal, ternyata mereka kayak ada aplikasinya. Nah, langsung muncul yang bersangkutan ini nama-namanya. Walaupun itu mungkin jadi informasi awal. Oke. Ya, awal. Maksudnya nomor yang tidak dikenal muncul namanya? Ada. Kedetek di Terdetek handphone. di handphone. Saya lupa itu ada, kemarin saya bertanya terkait dengan itu.
ada nomor yang sering nelfon kita, kan gitu misalnya. Karena walaupun kita nggak save ya, kita nggak save, tapi dia muncul. Dia muncul. Oke. Nah, jadi Pakai aplikasi mungkin. Ya, mungkin aplikasi. Kita laporkan ke Polda misalnya. Nanti mereka ketik nomornya yang mana Pak? Nomornya bla 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 kita ini. Ternyata keluar. Langsung muncul namanya. Oke. Dan apa? Nama-nama yang 99% akurat seperti itu. Oh. Nah, sekarang kan aparat penegak hukum kita kan khususnya kan sudah IT. Cybernya juga sudah mulai ini ya, canggih-canggih juga ya. Canggih. Titik lokasinya bisa ditentukan, di mana dia mengirimkan dan sebagainya, 99%. Walaupun nanti pembuktiannya lebih ini. Kenapa? Mereka kan punya pelatihan itu. Betul. Pelatihan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, terkait dengan berita itu tadi, ya artinya itu sudah menyerang kehormatan orang lain. Baik itu secara online maupun tidak online. Ya, artinya itu online. Kalau tidak online artinya dalam konteks tertulis. Tempelan-tempelan, flyer dan sebagainya seperti itu. Nah, dan itu apalagi terkait dengan SARA misalnya, kan seperti itu. Yang berita-berita seperti itulah yang akhirnya mudah masyarakat kita terkontaminasi, berpikiran negatif. Mereka tidak perlu mendengar pembenaran, tetapi setengah dari pemikiran, 50%, mereka sudah berpikir, oh ternyata yang bersangkutan ini betul tertangkap di hotel seperti itu. Walaupun tidak sebetulnya. Nah, inilah makanya harus bijak tadi. Bagaimana tidak memprovokasikan diri ya terkait dengan berita, menjaga privasi berita juga kita. Misalnya Bang Edi lagi termenung misalnya, galau. Itu kan yang pribadi-pribadi. Yang akhirnya datanglah yang teman-teman yang komen dan sebagainya, akhirnya yang awalnya niatnya untuk bercanda. Jadi akhirnya galau kenapa? Galau sama istri, galau sama ini dan sebagainya. Ditambah-tambahlah bumbu. Itu bisa kena? Ya artinya ini kan awalnya. Kalau ada bahasa-bahasa lanjutan di bawahnya misalnya. Nah, kan gitu. Makanya sekarang dalam konteks itu kalau seandainya ada narasi-narasi negatif, orang itu selalu men-screenshot sebagai informasi awalnya. Kan seperti itu. Artinya kita item tadi sampaikan untuk membatasinya seperti apa? Kita tidak mudah untuk men-share berita-berita kita pribadi, privasi kita. Terus yang kedua, kita memfilter terkait dengan mengedit ya. Misalnya kegiatan kita edit yang positif. Kadang karena handphone ini kan, gadget ini kan kecil hurufnya. Tangan kita kan agak besar. Kita mau ke A, tertulis ke S kan, tanpa kita sadari. Atau ada langsung terbentuk katanya kan, kan seperti itu. Nah, jadi sebelum kita share, kita harus memfilter, mengedit kembali. Kita cek kembali lah ya. Itu yang dari kita. Kalau ada berita dari orang lain menyampaikan, karena kita semua ini kan rata-rata punya grup sosial cukup banyak. Daerah ini, kegiatan kawan sekolah, kegiatan teman pasar misalnya, dan sebagainya kan. Akhirnya berita itu bahkan beritanya sama, cuma edit saja kan gitu. Tapi kita sadari ternyata di dalam berita itu ada hal-hal yang menjelekkan, mohon maaf, calon tadi misalnya, ya tanpa kita sadari menjelekkan orang lain atau memberikan narasi-narasi negatif ke orang lain. Kita men-share. Apakah kita masuk? Masuk. Karena kenapa? Kita ikut serta di dalam mentransfer. Karena di dalam Undang-Undang ITE, baik pembuat mentransfer, baik disengaja maupun tidak sengaja, ada sanksi hukumannya tadi seperti saya sampaikan. Nah, walaupun kita tidak tahu, tanpa kita sadari, karena di situ ada narasinya. Kita kan kadang-kadang kebiasaan dapat nggak dibaca langsung teruskan gitu. Itulah tinggal pembuktian tadi di proses pengadilan. Karena apa? Antara sengaja maupun tidak sengaja itu tipis. Nah, makanya dibunyikan di undang-undang itu, barang siapa dengan sengaja maupun tidak sengaja membuat, memproduksi, menyebarkan, ikut menyebarkan dan sebagainya. Artinya ada dia ada bagian seperti itu. Contoh kalau di narkoba itu ada produsen, ada kurir dan sebagainya. Tinggal telaahnya dia ada di bagian-bagian yang mana. Nah, proses kerjanya seperti itu. Nanti pembuktiannya tetap ada di hakim. Hakim juga akan melakukan penilaian. Termasuk ada bahasa-bahasa tadi, ada ahli bahasa yang terkait dengan itu. Seperti itu. Kalau seandainya gambarnya betul, karena ini kan ada aplikasi-aplikasi di medsos itu yang AI, ya, muka bisa diganti. Atau misalnya tengah ngopi dengan Andy Lau misalnya ngopi dengan Pak Jokowi. Dan itu mirip tanpa kita sadari. Bayangkan saja kalau semakin kesini semakin mirip malah. Iya, semakin mirip. Bayangkan saja itu bisa dilihat orang-orang yang mohon maaf
yang tidak memahami terkait undang-undang ITE. Kan seperti itu. Di negara kita, di saat undang-undang itu sudah diketuk, masyarakat wajib tahu tanpa kita harus belum membacanya seperti itu. Nah, bayangkan saja undang-undang KUHP nasional kita terbaru itu tahun 2003 yang lalu dan mulai berlaku nanti 2026. Bayangkan saja. Sekarang sudah masuk bulan Juli. 6 bulan lagi sudah masuk 2026. Artinya KUHP yang nasional baru sudah harus berlaku. Seperti itu. Nah, kalau bicara konteks hukum nggak akan pernah habis-habis sebetulnya. Jadi Kan upgrade juga ya. iya, Hukum juga menyesuaikan ya berarti ya. menyesuaikan, termasuk berita hoak, ujaran kebencian dan sebagainya. Intinya sebagus-bagus kita, sepinter-pinter kita, tetapi belum tentu kita bisa atau lepas dari yang namanya undang-undang ITE seperti itu. Sekarang ini banyak kasus-kasus ITE. Apakah itu penjudian online tadi saya sampaikan, medianya ada loh, platformnya ada. Nah, terus juga tadi narasi negatif, hoak, ya, menyebarkan privasi kita. Kita kan banyak memverifikasi kita kan, biar orang Sekarang lain tahu. memvalidasi diri sendiri. Memvalidasi diri sendiri. Saya lagi di sini nih, Nah. saya lagi. Padahal itu berpotensi untuk digunakan orang Iya, lain kan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang tidak. ya tanpa kita sadari seperti itu. Nggak usah posting lagi deh. Nah, kalau seandainya narasinya positif, is okay. It's okay, Karena ya. kenapa? Artinya kan banyak dengan media sosial itu negatifnya banyak. Misalnya kegiatan pemerintah yang kita dukung, salah satunya kayak seperti ini yang dilakukan oleh Bang Kapos ini, salah satunya memberikan edukasi, kan seperti itu. Nah, membantu kinerja pemerintah juga, karena keterbatasan dari pemerintah daerah juga kalau tanpa media seperti Bang Kapos atau media yang lain online. Dulu kan cetak nih barang ini. Nah, sekarang sudah media online, katanya mengikuti zaman. Artinya apa? Masyarakat akan lebih mudah mengvalidasikan kinerja daripada pemerintah, salah satunya dengan media sosial melihatnya. Contoh hari ini misalnya ada tabrakan di jalan, kan sudah kemana-mana itu berita kan. Kalau seandainya itu benar tadi, artinya itu kan langsung kan cepat langsung untuk diselesaikan seperti itu. Artinya ada sisi positifnya. Negatifnya tadi. Berarti jangan ya, jangan kemudian menyalahkan penonton, ya, penikmat ketika ya, memang yang diposting juga mengarahkan ke situ. ya, Contoh, betul. misalnya sekarang kan kita lebih mudah melihat maaf kaum hawa Ya, tampil dengan gaya style ya, yang oke. lebih seronok. Ya, Kemudian kita memberikan komentar-komentar yang juga ya, seronok. ya, oke. Apa itu saya bisa juga kena? Oke. Apa yang disampaikan, apa yang kita lihat sebetulnya. Makanya sekarang ini kan ada lembaga sensor ya, sekarang mengundang ini. nih bebas Ya, dia kan. gitu. Nah, sekarang ini saya lihat di beberapa media sosial itu, Facebook itu sudah mulai membatasi. Artinya ada link-link itu langsung di kantornya dengan link yang lain juga. Kita tidak bisa masuk ke link itu, ya. Paling hanya lihat gambarnya saja, tetapi tidak bisa melihat linknya dari awal sampai dengan terakhir. Artinya sudah ada kantor-kantor, filter dia sendiri ya. Filter seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat kita ya untuk menjauhi itu sebetulnya tidak melihat link-link itu, kan seperti itu. Kenapa? Konotasi daripada link itu nanti akan ada tindakan selanjutnya. Banyak akan menimbulkan tindak pidana yang baru. Apakah dia akan menyebarkannya lagi linknya? Terus yang kedua, dia akan menjadi korban yang lain, misalnya pencabulan, pemerkosaan, semua. Kenapa? Filternya tidak ada. Yang awal dia hanya sekedar nonton seperti itu. Makanya sekarang kalau di film-film itu kita lihat ada yang batasannya 17 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, seperti sudah itu. Ada logo usianya. Ya, logo usianya. Itu filter sebetulnya. Tetapi masyarakat kita ini kan justru yang seperti itu dia akan mulai penasaran. Nah, makin penasaran. Apa ini? Nah, apa yang terkait dengan link ini? Kan seperti itu. Nah, apalagi bayangkan saja anak yang di bawah, kalau dikatakan anak ya, kalau di hukum kita ini, kalau di peradilan anaknya usia di bawah 18 tahun, misalnya di bawah SMA, dia masih dikategorikan anak-anak. Rentan ketidakbisaannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Saya ambil contoh satu, anak SD, SMP, SMA sudah bisa naik motor. Kalau terjadi kecelakaan di jalan, dia kan belum bisa bertanggung jawab secara hukum. Seperti itu. Artinya kan orang tuanya disalahkan karena orang tuanya memberikan anaknya kesempatan. Untuk itu ya. Nah, balik lagi SIM-nya belum ada. Banyak celahnya, apalagi mohon maaf ada misalnya akibat kecelakaan itu meninggal dunia korbannya. Akan bertambah lagi hal yang baru seperti itu. Ya, makanya di sekolah
SMP tidak memberikan peluang anak-anak untuk naik motor. Bahkan menjadi parkir dia pun tidak boleh. Betul. Kan seperti itu. Nah, kenapa? Untuk menghindari seperti itu. Anak-anak SD, anak SMA rentan dia mengebut-ngebut tanpa ada SIM, Tanpa ada kontrol tanpa ya. ada kontrol, dan dia tidak bisa atau belum bisa bertanggung jawab secara Hukumnya. seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Bang Rio Ya. untuk komunikasinya. Ya. Informatif sekali, edukatif sekali. Jadi sekali lagi seperti semua, yang pertama kita harus kemudian ya beretika lah dalam bermedia sosial. Hukumannya juga nggak main-main. Jelas kalau Anda memang menyerang orang lain dengan niat yang tidak Ya. baik, dengan niat jahat ya. Punya kehormatan Konteksnya orang lain. sudah dijelaskan detail sama Bang Rio. Jadi ya pakai media sosial tuh untuk yang yang positif lah. Ya. Yang informatif boleh, yang positif. Tapi kalau ada yang muncul kira-kira yang tidak benar, nggak usah lagi ditonton, gitu kan, nggak usah lagi respon, men-share yang tidak penting, mendingan putus di Anda saja, keep, kalau perlu delete, nggak perlu Anda ikut jadi share. Ya, betul. Oke, sebelum ditutup, Bang Rio, silakan sampaikan Oke. pesan untuk ya penonton kita, Ya. Bang Kapos, Oke. media Yang sosial. pertama, saya ingin menyampaikan, gunakanlah media sosial itu dengan bijak, dengan beretika, dengan memfilterkan diri ya terkait berita-berita yang masuk seperti itu. Jangan mudah untuk nge-share, membagikan, karena ada sanksi hukumnya di situ, baik itu di KUHP, Undang-Undang ITE, dan tentunya ini akan merugikan yang bersangkutan dan juga merugikan orang lain yang menjadi korbannya. Apalagi korbannya ini telah diberitakan dengan berita yang hoak, ujaran kebencian, dan belum tentu kebenarannya seperti itu. Tetapi sanksi hukumnya sudah akan ada di depan seperti itu. Gunakanlah gadget, gunakanlah media sosial dengan baik, karena kenapa? Apa yang kita ketik itu akan mencerminkan diri kita seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Rio. Dan sekali lagi seperti semua, waspada, momentum pilkada juga akan menjadi momentum yang sangat tepat. Teman-teman dan semuanya juga pasti akan banyak berseliweran melihat, mengetahui, mendengar foto, video, narasi, dan sebagainya yang mungkin banyak macam soalnya. Tapi pahami betul, kenali betul, kalau memang tidak pantas, tidak layak, jangan diikuti, tapi yang benar, yang positif, Anda ikuti, karena pilihannya ada di pada Anda. Yang untuk yang santai-santai, yang di luar itu, ya Anda juga lebih cerdas. Sekali lagi terima kasih Pak Rio. Siap. Oke, siap. Sukses selalu. Sukses. Ya, sekali lagi beretikalah bermedia sosial. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.